Balik lagi di video terbaru. Kali ini aku akan bahas satu saham yang cukup menarik untuk diinvestasikan, yaitu saham Bayu Buana. Nah, ini mereka berbisnis di bidang tour and travel. Kalian bisa lihat sendiri di websitenya ya, di bayubuanatravel.com. Oke, kita langsung ke intinya, bahas sahamnya ya. Dengan kode saham Bayu, dengan nama PT Bayu Buana Tbk. Bisnis tour and travel. Nah, kita mau lihat kepemilikannya. Kepemilikannya itu dipegang perusahaan Indonesia itu 28% oleh PT Graha Sentosa Persada. Sisanya yang sekitar 25% ya. Sekitar 25% itu. Sorry, 10 tambah 7, 23%-an lah ya. 23%-an dipegang oleh 3 lembaga asing. Ada Union Bank Bancare di cabang Singapura, Bank Julius Baer ada di Singapura juga, dan Bank of Singapore yang juga pasti ada di Singapura juga. Jadi total-total 2,23% lah ya. Dan sisanya 47% itu dipegang oleh masyarakat. So, ini adalah perusahaan yang tidak ada pengendali tunggal. Struktur perusahaannya bersifat terbuka dan demokratis dalam pengambilan keputusan. Jadi mungkin pengambilan keputusan mungkin akan lama ya, kalau misalnya mereka masing-masing ini punya pendapat yang berbeda. Yang ini nih, Bank of Singapore, Bank Julius. Aku rasa ya, mereka adalah orang yang saling terhubung. Karena di sini ada di Singapura, di sini juga cabangnya di Singapura, di sini juga di Singapura. Aku rasa ini adalah orang-orang yang terafiliasi. Jadi mungkin eh, pengambilan keputusannya nggak begitu susah. Oke, oke selanjutnya untuk datanya mungkin aku kurang tahu detail. Kalian bisa cari sendiri yang mungkin bisa lebih detail. Tapi feelingku ini tetap orang yang terafiliasi 3 lembaga ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kasus hukum. Tidak ada ya untuk saat ini ya. Tidak ada. Kalau misalnya kalian ketemu satu kasus hukum, kalian boleh ketik di kolom komentar. Untuk harga tertinggi pernah di 2.800 di tahun 2018. Ini cukup tinggi ya. Dan harga terendah 1 tahun belakangan itu di 1045 di bottomnya ya, di tahun 2023. So, kalau kita lihat harga sekarang itu di 1.300-an ya, atau lebih tepatnya 1.350-an ya, di Mei 2025. Jadi resiko harga turunnya lebih kecil dibanding potensi kenaikan harganya. Jadi bottomnya di 1045, sekarang kita di posisi 1300, dan dia pernah menyentuh 2800. Jadi resikonya lebih kecil dibanding dengan potensi pertumbuhan dari 1300 ke 2800 dari sisi harga. Ini cukup menarik ya. Oke banget ini dari sisi resiko dan hadiah yang kita akan terima nanti. Ini cukup oke perbandingannya. Dari ekuitas, kenapa kita bahas ekuitas nanti aku akan jelaskan. Itu ROE-nya itu sekitar di tahun 2025 itu 18% ya, 18%, 18,14%, aku bulatkan 18% saja. Ini disetahunkan ya. Artinya nilai ekuitas itu naik 18% dalam setahun. Kenapa ekuitas itu penting? Karena beli saham sama dengan beli ekuitas. Kalau mau untung, cari saham yang ekuitasnya naik tahun demi tahun. Dan aku akan kasih lihat tabelnya di sini nih. Dari tahun 2011, ini nilai ekuitas dalam bentuk rupiah. Di 2011 ada ekuitas itu 116 miliar. Dan di sini di kuartal 1 tahun 2025 ekuitasnya 511 miliar. Jadi naiknya lumayan banyak ya. Dan di sini dikena potong ya, karena di sini sempat terjadi pandemi yang melarang sehingga mengakibatkan banyak larangan traveling. Nah, di sini turun ya dari 2019 turun ke 2020. Di sini juga udah mulai recover, akhirnya tembus ke angka tinggi di tahun ini. So, ini adalah contoh saham yang baik karena ekuitasnya bertumbuh. Ekuitasnya naik karena apa? Karena laba bersih. Jadi, singkatan dari ROE itu adalah ROE itu adalah Return on Equity. Jadi, kalau bahasa Indonesianya adalah laba, laba ya, laba atas ekuitas. Jadi
kalau misalnya ekuitasnya naik itu diakibatkan dari adanya laba bersih gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan menghasilkan laba terus-menerus setiap tahunnya dan naik terus labanya, itu akan berakibat positif bagi ekuitas atau perusahaan tersebut. Oke ya, kita langsung masuk ke bagian sisi utang jangka pendek ada 392 miliar, kasnya ada 659 miliar, jadi ini cukup aman ya. Bukan cukup sih, memang aman. Jadi semua utang jangka pendeknya bisa dibayar pakai uang cash. Total utang juga 430, jadi digabungkan jangka pendek plus jangka panjang total cuma 430. Dan uang cashnya itu ada 659. Masih tetap bisa dilunasi dengan cash, super aman. Dari sisi utang aman. Perbandingan modal. Modal dari utang, tadi kita udah lihat total liabilitas ya. Bahasa finansialnya itu total liabilitas. Total, jadi modal dari utang itu 430 miliar. Modal dari setoran investor dan dari laba. Ya, jadi total ekuitas nih. Total ekuitas. Jadi ekuitas itu adalah gabungan dari setoran investor dan laba setiap tahunnya. Jadi terakhir di 511. Jadi perbandingan ini kenapa harus dibandingkan? Jadi modal ekuitas yang lebih besar akan menguntungkan investor jika perusahaannya menghasilkan laba. Jadi ekuitas berbanding liabilitas, porsinya 54% banding 46%. Akan lebih baik jika ekuitasnya itu di atas 60% agar aliran dana yang lebih besar ke investor daripada keluar untuk bayar hutang. Jadi kalau misalnya ininya 60%, nanti laba bersihnya bisa ngalir lebih banyak ke ekuitas atau investor. Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, nanti keuntungannya malah ngalir untuk bayar hutang. Jadi ke porsi investornya lebih dikit. Jadi makanya porsi ekuitas itu harus lebih besar dibanding liabilitas. Dari sisi perbandingan ini kurang menarik ya, karena porsinya di bawah 60%. Masih lebih banyak bayar hutang. Gitu. Oke, jadi ada namun tetapinya. Kedepannya jika perusahaan terus mencetak laba yang cukup tinggi atau labanya naik secara konsisten, maka ekuitas perusahaan pasti bisa di atas 60%. Jadi si Bayu ini punya potensi untuk naik ya ekuitasnya sampai ke 60%. Dan sesuai dengan table inilah ya tadi ekuitas ini terus naik tiap tahun karena labanya juga naik tiap tahun. Oke. Selanjutnya kita ke bagian omset dan laba ya. Nah, di sini juga menarik, omset dan laba Q1 2025 naik dibandingkan dengan omset dan laba Q1 2024. Dan menariknya lagi, omset Q1 2005 itu juga naik jika dibandingkan dengan Q4 2024 tahun lalu. Jadi dari dua poin ini ya, sangat bagus secara bisnis, yaitu omset naik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ini yang mengakibatkan nanti ekuitas bisa makin naik. Jadi kalau misalnya omsetnya naik, pasti labanya naik. Kalau labanya naik, pasti ekuitasnya juga naik. Nah, seperti gambar seperti ini. Oke, ini poin yang bagus. Sisanya selanjutnya arus kas negatif 2 miliaran ya. Karena ada kenaikan tarif pajak yang cukup tinggi di era pemerintahan yang baru. Jadi kita masih ingat lah ya, tanggal 1 Januari 2025 ada tarif baru kenaikan 11 ke 12 tapi batal. Namun ada eh, kebijakan pajak lain yang mengakibatkan pajaknya sebenarnya naik juga. Nanti kalian bisa ngecek sendiri di Google ya. Tetap pajak semuanya naik, akhirnya minus 2 miliaran. Namun secara keseluruhan arus kas Bayu biasanya positif secara tahunan. Kita lihat tabelnya. Ini arus kas operasionalnya sebenarnya positif ya dari tahun 2011 sampai tahun 2025. Yang 2021-2022 itu negatif karena ini COVID ya, pandemi, jadi ada larangan traveling. Nah, di sini kena dampaknya. Kalau di sini aku nggak cari tahu, tapi secara keseluruhan mereka positif cukup besar ya, puluhan sampai ratusan miliar. Oke, selanjutnya di valuasi harga 1.365, dividennya itu mencapai 5,49% per tahun. Jika bagi dividennya itu masih sesuai dengan tahun lalu yaitu Rp 475 per lembar. Jadi untuk valuasi memakai dividen yield ini murah ya jika di atas bunga bank yang sebesar sekitar 3%. Jadi ini cukup murah kalau kita memakai indikator dividen yield.
Oke, selanjutnya indikator PE ratio ya. PE ratio 5,22 masih murah jika di bawah 10x. PVB 0,92x atau kali ya. Masih murah jika di bawah 2 kali. Jadi secara keseluruhan valuasi saham Bayu itu masih sangat-sangat murah. Oke, langsung masuk kesimpulan opini pribadi. Jadi kalian bisa cari opini lainnya, tapi kalau ini opini versinya si Rudy ya. Ini saham sangat layak diinvestasikan karena di harga sekarang masih sangat murah dari indikator dividend yield, PE ratio, dan PPBR. Ada potensi pertumbuhan ekuitas yang masih cukup tinggi di beberapa tahun ke depan karena ROE-nya itu kisaran 18%. Jadi masih bisa naik tinggi. Angka 18% itu cukup tinggi menurutku ya. Resiko keuangan juga sangat minim dan terbukti masih bertahan dan bertumbuh setelah terkena dampak pandemi yang mengakibatkan orang tidak boleh traveling. Ini terbukti dari angka ekuitas tadi yang tabel kita lihat. Omset juga masih naik dari periode masa lalu, artinya bisnis tetap bertumbuh. Nilai dividen per tahunnya besar di atas bunga bank. Beberapa instansi asing ikut memiliki saham Bayu seperti Bank of Singapore, Bank of Singapore, kalau bahasa Inggrisnya. Namun ada catatan ya, kekurangan saham ini adalah kurang liquid. Jika ingin membeli saham ini, hanya bisa membeli dalam jumlah yang kecil. Kalau mau beli ya mungkin kisaran 100 lot aja. Karena kalau misalnya lebih dari itu, nanti kalian susah jualan. Kalau mau jualan ya paling dicicil per hari gitu atau per minggu. Jadi selanjutnya ya, saham ini lebih cocok untuk investasi jangka panjang dan tidak cocok untuk jangka pendek karena pergerakan harganya sangat tajam. Ini harganya gerakannya sangat tajam karena kurang liquid ini nih, kurang liquid. Jadi bisa naik turun 30% dalam waktu singkat. Singkatnya itu bukan dalam satu hari ya, tapi dalam misalnya mingguan atau 1 bulan. Jadi 1 bulan bisa turun 30%, 1 bulan kemudian bisa mungkin tuh naik 30%. Jadi alangkah lebih amannya simpanan untuk jangka panjang minimal 5 tahun untuk mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan dari dividen yang di atas bunga bank tadi yang 5% dan kenaikan ekuitas. Kalau misalnya dapat dividen 5%, 5% kali 5 ya kalian dapat 20% gitu. Dalam 5 tahun kalian dapat 20%. Dalam 5 tahun ya dapat dividen 20%, 25%. Dan kalau misalnya ekuitasnya naik, kemungkinan harga sahamnya juga ikut naik. Kenapa ekuitasnya pasti naik? Karena mereka menghasilkan laba dan omset yang masih konsisten naik ya. Yang ini nih, omset naik ya. Mana omset? Nah ini masih konsisten naik. Q1 tahun ini naik nih. Tahun dari periode sebelumnya. Dan kalau kita mau lihat sejarah ekuitasnya juga naik. Mana sejarah ekuitas? Ini dia. Masih naik. Mungkin itu aja mengenai saham Bayu. Semoga bisa bermanfaat. Ini layak diinvestasikan, namun catatannya ya beli dalam jumlah sedikit saja. Misalnya 100 slot ya paling minimal. Sekitaran 100 slot loh, bukan paling minimal. Sekitaran 100 slot. Kalau jadi ini pun juga tidak cocok untuk jangka pendek. Kalau mau beli ini ya jangka panjang aja, minimal 5 tahun biar mendapatkan dividen sekitar 25%. Plus kalau misalnya bisnisnya masih berjalan bagus, ini mungkin harga sahamnya juga bisa naik karena ada kenaikan ekuitasnya. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Kalau misalnya mau tambahin informasi atau misalnya ada informasi yang salah, kalian boleh tulis atau koreksi di kolom komentar. Oke, bye-bye.